Salam kesalehan bagi saudari-saudara kita pencinta mutiara iman. Kebiasaan keluarga Kristiani yang kedua yang akan kita sama-sama pelajari adalah tentang kesalehan. Kesalehan ataupun kebiasaan kesalehan ini justru menggambarkan satu keluarga yang besar, yaitu keluarga Allah. Kenapa? Karena kebiasaan kesalehan itu menunjukkan suatu perilaku bagaimana kita sebagai anak-anak Allah ini menghormati Allah Bapa dan juga mengasihi sesama kita karena mereka juga adalah anak-anak Bapa. Singkatnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita semua adalah keluarga Allah. Kalau kita mendengarkan kata saleh, mungkin boleh kita katakan sangat jarang di zaman modern ini untuk kita dengar, apalagi kita ajarkan. Paling ketika orang mendapatkan rezeki, orang berkata, itu rezeki anak soleh. Padahal kita semua mengetahui bahwa kesalehan itu adalah karunia yang seharusnya menjadi suatu kebiasaan atau perilaku keluarga Kristiani. Ini saatnya kita mengajarkan tentang kesalehan kepada keluarga kita. Dunia ini mengajarkan hal yang sangat berbeda. Apabila tadi dikatakan kita sebagai keluarga Allah, dunia ini memiliki keluarga yang mengajarkan bahwa manusia harus membangun sesuatu yang memikirkan diri sendiri. Jadi lebih kepada egosentrik. Sampai akhirnya hati kita pun, karena dari kecil kita sudah dimasuki dengan begitu banyak hal, bagaimana kita harus berprestasi, bagaimana kita dipandang orang, bagaimana harga diri kita, sampai hati kita semuanya dipenuhi dengan pasir cinta diri. Sehingga menyebabkan mata hati kita menjadi buta dan kita tidak bisa lagi memberikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu sebagai anak-anak Allah, baik yang kita berikan kepada Allah Bapa ataupun kita berikan kepada sesama kita. Dalam keadaan ini, dalam keadaan di mana dunia memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang Allah ajarkan melalui karunia-Nya kepada kita, justru keadaan inilah kita memerlukan suatu proses di dalam keluarga untuk mengajarkan kesalehan agar menjadi suatu kebiasaan bagaimana kita di dalam keluarga kecil, yaitu menjadi di dalam keluarga kecil yang adalah keluarga Allah dan gereja yang terdiri dari berbagai macam banyak keluarga yang lain, sehingga kita bisa menjadi satu keluarga yang besar. Bagaimana kita mempraktekannya atau menjalankannya? Yang pertama adalah kesalehan atau kebiasaan kesalehan dan akan mengingatkan kita dengan 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi orang yang saleh harus memiliki rasa lapar dan haus untuk menjadi keluarga Allah dan hidup sebagai anggota keluarganya, yaitu kebenaran yang membawa kepada kebenaran. Yang kedua, kebiasaan kesalehan juga mengilhami kita untuk memahami gereja sebagai keluarga Allah. Jadi kita udah mulai paham, oke, itu saudara-saudara kita, itu adalah suatu gereja itu adalah sebagai satu keluarga, sehingga melihat atau memandang sesama itu sebagai satu keluarga besar. Lalu yang ketiga, kesalehan juga mengilhami kita untuk turut berduka bagi mereka saudara-saudari kita yang tersesat karena dosa, saudara-saudari kita yang terasing daripada keluarga besar kita. Kita harus mengajaknya dia kembali. Kita harus mencari seperti
gembala yang mencari domba yang hilang. Yang keempat, kebiasaan kesalehan juga mengilhami kita untuk menjadi lemah lembut, untuk melepaskan amarah dan balas dendam demi kesatuan keluarga. Banyak sekali kita melihat di mana justru satu keluarga pecah karena materi yang ditawarkan dunia. Manusia lebih tertarik daripada apa yang ditawarkan Allah, yaitu kita membangun keluarga Allah sampai dengan kita menjadi keluarga besar di dalam kerajaannya. Tetapi ternyata dunia mampu memecahkannya. Nah, di sini kita perlu ada satu kebiasaan yang justru melepaskan atau menjaga amarah kita. Dan kita lebih memprioritaskan keluarga Allah tadi dibandingkan dengan segala materi atau yang dunia berikan kepada kita. Jadi kalau kita menghitung, minimal dengan melakukan kebiasaan kesalehan, kita bisa menjalankan 3 dari 8 sabda bahagia. Bentuk konkretnya apabila kita ingin kesalehan itu menjadi kebiasaan, tentu saja kita harus berdoa, kita aktif pergi ke gereja, melakukan pelayanan di dalam gereja, di dalam lingkungan, membantu sesama yang mengalami kesulitan, ataupun juga mengampuni sesama yang demi kerajaan Allah, kedamaian kerajaan Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdosa sama kita atau bersalah sama kita ataupun kita bersalah, kita mampu untuk mengampuninya. Ini ada hal yang menarik. Kalau kita ada orang yang berdosa kepada kita, kalau kita mengampuni, kebanyakan kita sulit mengampuni karena merasa ngapain saya harus mengampuni dia. Tapi kalau kita sadari, apabila kita mengampuni, maka hati orang itu dia akan mengalami satu keadilan. Dia akan menyesal sehingga timbul satu pertobatan. Dan yang ketiga, dia mengalami kasih Tuhan. Ketika kita memaafkan orang yang bersalah demi kerajaan ataupun keluarga Allah, kita sedang melakukan atau mewartakan kesalehan kepada sesama. Kebiasaan kesalehan ini merupakan perwujudan daripada kebiasaan takut akan Tuhan. Karena kita mau terus berelasi setiap saat bersama Tuhan, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita terus-menerus berelasi dengan Tuhan, maka kebiasaan kesalehan kita akan terpancar kepada sesama, sehingga mereka akan menjadi bagian daripada keluarga Allah ketika mereka mau kembali dan bertobat, sehingga kita bersama-sama seperti gembala itu mencari domba yang hilang, dan setelah kembali dia akan memanggul domba tersebut dengan penuh sukacita. Marilah kita semua penuh haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kita mau bersemangat mengajarkan kesalehan ini di dalam keluarga kita, karena kita semuanya adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.